Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Monggo Mbak Wulan menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak masuk pagi hari ini? Oke, jadi langsung saja ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Dibuka ya LKS-nya halaman 56 ya. Oke, jadi materi yang pertama itu tentang teks eksplanasi. Jadi nanti kalian itu membaca teks eksplanasi, kemudian kalian menentukan ide pokok atau gagasan utama pada setiap paragrafnya. Ada yang tahu ide pokok itu apa? Jadi ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan pada suatu paragraf. Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama dan hanya terdapat satu ide pokok pada setiap paragrafnya. Ya, coba kalian simak ya, itu di halaman 58 tentang perpindahan kalor secara radiasi. Coba anak-anak baca terlebih dahulu, kemudian dipahami, Ibu beri waktu 5 menit, nanti Ibu tunjuk anak-anak buat menjawab ide pokok dari setiap paragrafnya. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Oke, sudah bisa dipahami ya anak-anak semua? Sudah selesai membacanya? Oke, coba untuk paragraf pertama, Mbak Desti, apa sih isi dari ide pokok paragraf pertama? Bisa dibacakan? Silakan. Betul, jadi kalau dari matahari itu merambat ke bumi itu tidak melalui zat perantara. Yang kedua, coba Mbak Arum, isi ide pokoknya apa ya? Betul, jadi perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara itu dinamakan dengan radiasi. Ada yang tahu contoh dari perpindahan panas melalui radiasi itu apa? Nggak tahu? Contohnya itu seperti lilin, api unggun, matahari, ataupun panas kompor. Yang selanjutnya, coba paragraf ketiga, Mbak Risma, bisa dibacakan? Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan gelap. Oke, betul. Jadi, benda-benda berwarna hitam itu lebih banyak menyerap panas daripada benda-benda yang berwarna putih ataupun benda-benda yang berwarna terang. Yang selanjutnya, nanti kita akan melakukan percobaan tentang perpindahan panas atau kalor secara radiasi menggunakan lilin. Kalian sudah membawa alat-alat bahannya ya? Oke, nanti kalian itu caranya siapkan bahan-bahannya, lilinnya, piring kecil sama penggaris buat mengukur jarak dari lilin panas lilinnya. Nanti kalian dicatat, diamati seberapa jarak yang dekat, yang jauh, dan sampai yang
tidak terlalu jauh itu panasnya seperti apa ya. Nanti kalian ada yang maju menjawab ya. Langsung saja ya, coba anak-anak siapa ya? Mbak Nisa, Mbak Arum, sama Mbak Siti. Coba maju ke depan ya. Sini cuy. Coba ya diukur dengan jarak 4 cm. Coba Mbak. Tangannya kayak gini ya. Bagaimana yang Mbak Nisa rasakan? Panas. Tuh, coba Mbak Arum dengan jarak 6 cm. Apa yang Mbak Arum rasakan? Tuh, coba Mbak Siti dengan jarak 8 cm. Apa yang Mbak Siti rasakan? Betul. Jadi dari kesimpulan percobaan ini ada yang bisa menyimpulkan? Jadi dari kesimpulan percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa apabila jarak tangan kita itu mendekat, maka akan terasa panas. Sedangkan apabila jarak kita di tengah-tengah atau agak jauh, maka tidak terasa panas atau terasa hangat. Sedangkan apabila jaraknya jauh 8 cm tadi itu tidak terasa panas. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Oke, jadi anak-anak sudah paham semua ya? Oke, baik Ibu kasih tugas untuk di rumah. Nanti anak-anak itu mencari contoh perpindahan secara radiasi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita melakukan pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Wulan untuk bisa memimpin doanya. Baik, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak berangkat pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, kemarin ada yang masih ingat ya kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Jangan-jangan lupa ini. Jadi kemarin kita belajar tentang satuan panjang. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Jadi, waktu itu tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian berangkat sekolah jam berapa, terus kalian bermain, kalau pulangnya harus jam berapa, dan masih banyak sekali. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana peserta didik itu dapat mengetahui macam-macam satuan waktu, terus dapat membaca dan juga menulis pada setiap jam. Nah, anak-anak, ini gambar apa ya? Betul. Nah, jam itu ternyata ada dua jenisnya. Ada jam analog dan jam digital. Nah, di sini Ibu bawa salah satu duplikat dari contoh jam, yaitu jam analog. Nah, jadi contohnya saja ya. Misal di jam ini terdapat dua jarum jam. Yang jarum jam panjang ini namanya bisa dikatakan sebagai menit. Dan untuk yang jarum pendek ini bisa dikatakan sebagai jam. Contoh, misal jarum jam panjang ini contoh jarum jam panjang ini kan di angka 12 dan jarum pendek ini di angka 7. Jadi ini adalah jam 7. Jadi penulisannya itu jam 07.00. Kenapa dikatakan tepat? Karena tadi kan 07.00 di antara jam dan menit itu kan ada titik. Nah, titik itu adalah untuk pemisah antara jam dan juga menit. Nah, lalu ada lagi. Sebelum Ibu lanjutkan, apa ada yang mau ditanyakan? Oke. Lalu, misal Bu Guru ada jarum pendek ini di angka 7 dan jarum panjang di angka 1. Ini bukan lagi dikatakan jam 7 tepat, tetapi jam 7 lebih 5 menit. Kenapa sih, Bu? Karena kalau jarum panjang ini melebihi angka 12 itu semakin bertambah 5 menit. Dari 12 ke 1 5 menit, dari 1 ke 2 5 menit, dan seterusnya. Contoh lagi, misalnya jarum panjang di angka 8, jarum pendek di angka 8 dan jarum panjang di angka 2. Kira-kira ini jam berapa ya? Betul. Jadi anak-anak Ibu sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, coba kalian buka buku halaman 30 sampai 31. Itu dikerjakan ya. Kalau belum selesai, bisa dikerjakan di rumah. Paham anak-anak?
Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kalian hebat. Baik, karena ini sudah menunjukkan waktunya jam istirahat. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Sebelum Ibu cukupkan, jangan lupa materi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang satuan berat. Jangan lupa Ibu ingin kalian belajar terlebih dahulu di rumah ya. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita tepuk semangat lebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Alhamdulillah, kalau menyenangkan jangan lupa kalian harus tetap semangat. Baik, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, sekarang ada yang nggak berangkat apa masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah ya. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang matematika ya anak-anak. Tepatnya itu tentang bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Belum ya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif. Ya, di sini bisa dilihat semuanya? Bisa.
bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi di sini Ibu punya ini tuh namanya Mister Bilbul ya. Bilbul itu apa? Mister bilangan bulat. Jadi di setiap perjalanan itu kan pasti ada rambu-rambunya ya, ada aturan-aturannya. Jadi kita di sini akan belajar dengan Mister Bilbul sambil jalan-jalan. Ya, rambu-rambu dari Mister Bilbul itu yang pertama, jika positif maka Mister Bilbul ini harus maju ya. Kalau positif itu maju. Kalau negatif, Mister Bilbul itu harus mundur. Nah, selanjutnya yang ketiga itu, kalau penjumlahan, Mister Bilbul ini harus menghadapnya tetap. Kemudian kalau pengurangan, Mister Bilbul ini harus berbalik arah, mundur. Ya. Bisa dipahami rambu-rambunya? Bisa. Yuk kita sekarang ke contoh soalnya atau ke perjalanan Mister Bilbulnya ya yang pertama. Jadi contoh soal yang pertama bisa dibaca Mbak Siva, itu kelihatan apa enggak ya? Coba dibaca itu soalnya berapa ya Mbak Siva? Ya, 9 ditambah negatif 6. Jadi kita ibaratkan angka 0 ini sebagai rumahnya Mister Bilbul ya. Nah, jadi 0 ini sebagai rumahnya Mister Bilbul. Positif 9. Positif tadi rambu-rambunya kalau positif itu maju. Kalau positif itu maju. Berarti kita hitung. Ayo maju 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita taruh di angka 9. Selanjutnya ditambah penjumlahan itu tetap, berarti Mister Bilbul tetap di sini. Negatif 6. Kalau negatif itu apa? Tadi rambu-rambunya mundur. Negatif 6 berarti mundur 6 langkah. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi positif 9 ditambah negatif 6 itu berapa hasilnya Mbak Risma? 3, betul. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sekarang kita ke perjalanan yang kedua. Ada yang mau membacakan soalnya? Ya, coba. Ya, jadi negatif 8. Tadi kan Mister Bilbul di nomor 3 ya. Nah, kita ke perjalanan yang kedua. Kalau perjalanan yang baru berarti harus pulang dulu ke rumah ya. Rumahnya itu diibaratkan dengan 0. Min 8. Kalau min itu apa tadi? Mundur. Berarti mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah itu tetap ya. Positif 4. Positif itu tadi apa? Maju. Berarti maju 4 lah. 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Terus perjalanan yang terakhir. Jangan lupa Mister Bilbulnya kita pulangkan dulu ke rumah. Negatif 7 ditambah negatif 3. Negatif 7. Berarti kalau negatif itu apa tadi? Mundur. Negatif 7. Mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah itu tetap ya. Negatif 3. Kalau negatif berarti mundur lagi. 1, 2, 3. Berarti negatif 7 ditambah negatif 3 itu hasilnya negatif 10. Jadi sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, alhamdulillah ya.
pelajaran matematika pada hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah. Semoga pelajaran pada hari ini dapat kalian semua pahami. Nanti jangan lupa di rumah untuk diulang lagi, dipelajari lagi supaya masih teringat ya. Nggak sampai rumah kok nanti lupa ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Kelas 1 sudah siap belajar? Baik, sekarang kita akan belajar tentang rukun Islam. Ada yang sudah tahu atau sudah hafal rukun Islam? Belum. Oke, nah pertama-tama rukun Islam yaitu dasar Islam yang menjadi syarat utama orang Muslim untuk menjadi makhluk yang sempurna dan diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang rukun Islam. Islam yang pertama, Islam yang kedua, ketiga melupakan, keempatnya puasa, kelima pergi haji naik pesawat, push push. Nah, bisa diikuti? Bisa.
Nah, yuk kita sama-sama pakai tembok. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima naik haji pesawat. Wush, wush. Nah, yang pertama, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Syahadat, ada yang sudah pernah dengar bunyi syahadat? Ada yang sudah, ada yang belum. Bunyi syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Nah, yang kedua yaitu sholat. Kita sebagai orang muslim wajib menjalankan sholat. Sehari ada berapa waktu sih sholat? Yang pertama, subuh. Berapa rakaat? 2. Zuhur? 4. Asar? Maghrib? 3. Isya? 4. Berarti ada 5. Nah, kemudian bayar zakat. Zakat itu artinya memberikan sebagian harta yang kita punya kepada orang yang membutuhkan. Nah, zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Biasa yang pada bulan Ramadan itu zakat fitrah. Nah, bentuk zakat fitrah itu berupa sebagian beras dan atau makanan pokok. Nah, kemudian zakat mal itu berupa emas, uang, atau aset perdagangan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu puasa. Puasa yang sering dilakukan setiap tahun sekali itu puasa apa namanya? Nah, puasa Ramadan. Puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan apa saja sih kalau puasa nggak boleh apa aja kalau puasa? Nggak boleh nggak boleh minum dan menahan hawa nafsu. Nah, puasa itu dilakukan pada sebelum terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Yang terakhir, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu artinya yaitu mampu dalam finansial atau fisik. Nah, kalau jika fisiknya belum mampu untuk berangkat ya ditunda dulu. Kemudian kalau finansialnya atau fisiknya sama-sama belum sempurna, ditunda dulu karena menunaikan haji itu butuh tenaga dan finansial yang cukup. Nah, dari penjelasan Ibu Guru yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Wulan? Sholat. Nah, sholat yang tadi adalah kewajiban seorang muslim yang harus dilaksanakan. Begitu. Apakah sudah paham? Ya, baik. Jika sudah, Ibu cukupkan sampai sini karena materi sudah dijelaskan semua. Baik, jangan lupa dihafalkan karena rukun Islam itu wajib dihafalkan, wajib hafal. Nah, dan wajib diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah. Tapi sebelum itu kita nyanyi lagi. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima naik haji naik pesawat. Baik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang Pancasila dalam kehidupanku. Sebelumnya ada yang tahu apa itu Pancasila? Baik, di sini Ibu menyiapkan gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau aturan. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Kemudian sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Kemudian sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, setiap simbol pada Pancasila mencerminkan nilai dari setiap sila tersebut. Nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila yaitu sila pertama, nilai ketuhanan, sila kedua, nilai kemanusiaan, sila ketiga, nilai persatuan, sila keempat, nilai kerakyatan, dan sila kelima, nilai keadilan. Baik, kali ini anak-anak Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Untuk kelompok 1 di sebelah kiri depan, untuk kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di depan kanan, kelompok 4 di belakang kanan, dan kelompok 5 di kiri belakang. Untuk kelompok 1 membahas tentang nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk kelompok 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk kelompok 3, nilai persatuan Indonesia. Kelompok 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelompok 5, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, apakah sudah paham dengan tugas yang Ibu berikan? Ya, kelompok 1. Ya betul. Karena kalian kelompok 1 berarti tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya? Kemudian apakah kelompok 2 mengalami kesulitan? Bagaimana? Kelompok 3 mengalami kesulitan? Ya. Ya, masih bingung ya. Jadi, contoh nilai dari sila ketiga Persatuan Indonesia yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sudah paham? Baik. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Ya, untuk setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, silahkan. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yuk kelompok 1 mulai dari sini sebelah Ibu. Baik, silahkan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusi kalian. Nilai ketuhanan yang Maha Esa itu beribadah sesuai keyakinan masing-masing
dan menghormati pemeluk agama lain. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama ada tolong menolong antar sesama, terus yang kedua tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Ya. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Kemudian sila yang kelima. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok masing-masing? Tidak, sudah paham semua ya? Baik, silahkan duduk kembali. Nah, jadi setiap nilai yang terkandung pada Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Alhamdulillah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Semoga kalian sudah paham ya semuanya. Baik, kalau sudah paham, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak berangkat hari ini? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Materi minggu kemarin apa ya? Kita sudah belajar tentang apa? Pengalamanku. Macam-macam pengalamanku apa aja? Nah, contoh dari pengalaman di rumah itu ngapain? Nyapu. Kalau di sekolah itu belajar ya. Kita sekarang juga melakukan pengalaman di sekolah, yaitu belajar.
Nah, sekarang kita belajar tentang hewan di sekitar kita, hewan di sekitarku. Tujuan dari belajar ini, Ibu harap kalian nanti bisa mengenal hewan-hewan apa saja yang ada di sekitar kita dan kalian tahu suara-suaranya, makanannya apa, dan merawatnya. Kemudian, Ibu akan menceritakan cerita yang ada di halaman 54. Coba dibuka ya. Hewan peliharaan Benny. Benny memiliki kucing peliharaan yang berbunyi meow meow meow. Itu hewan apa? Nah, kucing. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada yang kucing dipelihara di dalam rumah. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, kira-kira dari cerita tersebut, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Kita harus kasih makan dan minum ke hewan yang kita pelihara. Lalu, kita kan hidup di dunia ini tidak sesama manusia saja ya. Kita hidup dengan makhluk-makhluk lainnya. Misal kayak makhluk hewan, tumbuhan gitu. Nah, sekarang sudah paham? Nah, coba kalian lihat hewan-hewan yang ada di sekitar ruangan ini. Ada apa aja? Terus? Nyamuk. Terus? Nah, itu banyak sekali ya hewan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu punya gambar hewan di sekitar kita. Nanti kita namain hewan tersebut dan kita akan belajar tentang huruf kapital. Ada yang tahu huruf kapital itu apa? Belum ya? Jadi huruf kapital itu adalah huruf besar yang ada di awal kata yang kita harus tulis dengan huruf besar. Mungkin langsung saja ya biar kalian paham. Ini hewan apa? Ya. Ayam, berarti huruf kapitalnya adalah A. Kemudian ini hewan apa? Huruf kapitalnya B. Lalu ini ada hewan burung. Berarti huruf kapitalnya B. Ini ada hewan angsa. Berarti huruf kapitalnya A. Kemudian ini hewan apa? Kambing. Berarti huruf kapitalnya itu K ya. Kemudian ini hewan apa? Kucing. Huruf kapitalnya berarti K. Ini hewan apa lagi? Sapi. Huruf kapitalnya berarti S. Ini huruf apa? Huruf apa? Hewan apa? Kuda. Huruf kapitalnya K. Selanjutnya ini hewan apa? Ikan. Huruf kapitalnya berarti I. Ini hewan apa lagi? Kelinci. Huruf kapitalnya K. Terus hewan apa lagi? Monyet. Huruf kapitalnya M. Nah, udah paham ya berarti huruf kapitalnya. Nah, sekarang kita belajar tentang suara-suara hewan. Yang pertama itu ada ayam. Ya, yang kedua, hewan apa yang kedua? Bebek. Yang ketiga, itu hewan apa? Kambing. Kambing itu suaranya kayak gini. Dan selanjutnya, hewan sapi. Sapi suaranya
Kemudian suara angsa hewan. Terus yang bawah hewan burung. Suaranya terus kemudian ada kucing. Nah. Terus selanjutnya ada kelinci. Suara kelinci itu seperti ini. Terus kemudian itu selanjutnya hewan kuda. Suara kuda itu yang terakhir itu monyet. Suara monyet gimana ya? Udah ya, itu nama-nama hewan dan suara-suara hewan. Sudah paham? Nah, sekarang Ibu punya lagu. Lagunya ini. Dengerin Ibu dulu ya. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Tugasnya itu kalian menulis pengalaman kalian yang hewan peliharaan ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 1 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu punya yel-yel nih. Ikutin ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapih, rapih Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita buka bukunya ya. Buku tentang peristiwa alam. Tema 8 kelas 1. Buka halaman 1. Di sini ada peristiwa siang dan malam pembelajaran 1. Ibu baca terlebih dahulu ya. Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang, matahari bersinar cerah. Pohon-pohon melambaikan tertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam, matahari terbenam. Udara malam hari terasa lebih sejuk. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu punya lagu nih, lagu tentang peristiwa siang dan malam. Matahari pagi bersinar dengan cerah,
Binatang kecil naik pohon yang tinggi, lalu turun hujan, binatang turun lagi. Shoot. Lalu buka halaman 4 ya anak-anak. Di situ ada teks. Teksnya tentang kegiatan Adi siang hari. Ibu bacakan ya. Di tengah malam yang gelap gulita dan sepi, menjelang pagi di luar rumah terdengar suara ayam berkokok. Kukuruyuk. Menandakan hari mulai pagi. Adi bangun dari tidurnya. Nah, sebelum dilanjutkan, kan sudah tahu ya lagu bangun tidur. Sudah tahu semua? Sudah. Boleh kita nyanyikan bareng-bareng lagu bangun tidurnya? Boleh. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, dilanjutkan ya. Tidak lupa Adi merapikan tempat tidur. Selesai merapikan tempat tidur, Adi membuka jendela kamarnya agar udara segar masuk ke dalam kamarnya. Terlihat matahari mulai terbit, langit pun terlihat terang. Adi bergegas untuk mandi dan sarapan. Lalu Adi berangkat ke sekolah. Di sekolah, Adi belajar dengan tekun bersama teman dan gurunya. Tak terasa hari mulai siang, sekolah pun usai. Adi bersiap-siap untuk pulang. Saat pulang, Adi merasakan suhu udara siang hari yang sangat panas. Nah, Ibu mau tahu nih, kosakata yang ada di dalam teks ini tuh kosakatanya ada apa aja ya? Matahari, terus sarapan, apalagi? Terbit, siang, terus panas. Ya. Lalu kita buka halaman 8. Di situ ada kegiatan peristiwa malam hari, kegiatan Adi malam hari. Matahari, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Matahari mulai terbenam, Adi segera menyalakan lampu. Pada malam hari, Adi belajar. Ia mengulang kembali pelajaran yang diajarkan di sekolahnya. Selesai belajar, Adi menatap keluar jendela. Langit terlihat gelap, namun indah dihiasi bulan dan bintang yang kelap-kelip. Terdengar suara burung hantu, suasana malam hari sepi dan suhu udara terasa dingin. Lalu Adi ke meja makan dan makan bersama anggota keluarga. Adi segera bergegas untuk tidur. Tidak lupa Adi berdoa sebelum tidur. Nah, di sini juga ada lagunya nih, lagu Matahari Terbenam. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, kita nyanyikan ya. Nyanyikannya itu yang Matahari Terbenam. Tahu? Tahu. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kuku, 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 kuku. Lalu di sini Ibu punya gambar nih tentang peristiwa siang dan malam. Ada gambar-gambarnya juga di sini. Ada gambar burung hantu, gambar bintang, gambar matahari. Ibu akan membagikan ini kepada kalian. Nanti kalian maju untuk menempelkan di mana letaknya, di siang atau di malam hari. Bisa? Bisa dipahami? Ibu bagi ya. Nanti maju. Oke, sekarang Ibu mau Mbak Risma untuk maju. Itu gambar apa ya Mbak Risma? Burung hantu. Burung hantu di siang atau malam hari? Malam, ya betul. Tempel terserah di mana, bebas. Ya.
Terima kasih. Lalu Mbak Siti Rubina, itu gambar apa ya? Iya, gambar bulan. Tempelnya di malam atau siang hari? Ya, coba tempel. Lalu Mbak Nisa. Mbak Nisa. Gambar apa Mbak? Gambar panasan. Iya. Siang hari atau malam hari, Bu? Ya. Sini. Ya, boleh. Di mana terserah. Kasih. Mbak Siva, boleh. Gambar apa Mbak Siva? Ya, di malam hari. Boleh. Selanjutnya Mbak Arum. Gambar apa Mbak? Iya, boleh. Mbak Nindya sama Mbak Sinta boleh maju. Mbak Susana sama Mbak Nida juga bisa maju. Siang hari? Ya, boleh. Ini sarapan. Ya. Nah, sudah jadi semua? Ini ada peristiwa siang dan malam. Di malam hari itu ada burung hantu, ada bulan, dan ada bintang-bintang yang kelap-kelip. Baik, apakah semua bisa dipahami? Sudah paham semuanya ya? Baiklah, kalau sudah paham, untuk pelajaran ini Ibu akhiri sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu Guru persiapkan dahulu ya. Siap. Asal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, di sini Ibu ada tepuk tangan, diikutin semuanya ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, semuanya berbunyi. Ayo kawan kita duduk sikapnya berdoa. Ayo kawan kita duduk sikapnya berdoa. Sudah siap berdoa semuanya? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Di sini kita akan belajar kelas 5 tentang senangnya berteman. Ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama yaitu persaudaraan dalam Islam. Yang kedua, berteman tanpa membedakan agama. Dan yang terakhir yaitu hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama, di sini kalian bisa lihat ada gambar apa? Orang. Agamanya pasti berbeda kan? Ya. Jadi persaudaraan dalam Islam itu Indonesia terdiri dari budaya, agama, suku, adat istiadat. Bangsa Indonesia sendiri itu banyak sekali perbedaan. Jadi kita harus harmonis karena rasa persaudaraan yang kuat sebagai satu kesatuan. Persaudaraan inilah yang disebut dengan ukhuwah. Dalam pandangan Islam, ukhuwah sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu artinya persaudaraan sama-sama beragama Islam, tetapi tidak memandang suku, bangsa, ataupun dari benua. Dan yang kedua, ukhuwah Watoniyah. Waton sendiri itu artinya tanah air, tempat kelahiran kita. Berarti Watoniyah yaitu persaudaraan dari bangsa atau tanah kelahiran kita. Dan terakhir yaitu ukhuwah Insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia atau ciptaan Allah, tidak melihat seseorang tersebut beragama apa, berbudaya adat apa, kemudian suku apa, tetapi yang terpenting yaitu umat manusia. Di sini kalian bisa lihat ada gambar apa? Orang memberi, gitu ya. Dari tersebut, yang kedua yaitu berteman tanpa membedakan agama. Rasulullah yaitu utusan Allah yang mengajarkan kita bagaimana teladan, memiliki sikap teladan yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu seperti gambar yang tadi, tolong menolong kepada siapapun. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Dan yang ketiga, tidak memaksa untuk memeluk agama.
Dan yang terakhir, hikmah dari berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disukai oleh banyak orang. Yang keempat, menjadi pribadi yang rendah hati. Dan yang terakhir, mempererat tali silaturahmi. Yang pertama yaitu menciptakan perdamaian. Islam itu sendiri merupakan agama yang mencintai perdamaian. Jadi, kedamaian di kalangan umat manusia harus menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Dan mempererat tali silaturahmi. Perbedaan dari ragam suku, agama, dan adat istiadat tidak memandang perbedaan tersebut, karena perbedaan tersebut merupakan dapat mempererat tali silaturahmi. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini masuk semua? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kita tepuk dulu ya. Kalau Ibu bilang kelas 3, kalian jawabnya iya. Siap? Ya, terus habis itu nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian jawabnya yes. Tepuk 2, kalian jawabnya oke. Tepuk 3, kalian jawabnya semangat. Terus 4, konsentrasi. Dan yang 5, siap belajar. Paham? Kelas 3, iya. Tepuk 1. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ya, hari ini anak-anak kelas 3 udah tahu belum kita mau belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Kalian bisa buka bukunya halaman 19 ya. Di situ ada bacaan. Kalian simak baik-baik ya.
Siap? Ya, Ibu bacakan. Di samping rumah Dayu banyak tumbuhan pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi warna merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Ya, tadi kan ada bacaan tentang Dayu bernyanyi lagu tomat. Kalian bisa buka bukunya halaman 20 ya. Di situ ada lirik lagu tomat. Sebelum kita nyanyi, kalian dengerin dulu ya. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Bisa diikuti? Ya, coba ya. 1, 2, 3. Ada yang muda, ada pula yang muda hijau, yang tua. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, tomat, itulah namanya. Buah tomat berguna. Ya, apa namanya? Tuhan kan menciptakan banyak tumbuhan ya. Kita juga harus mensyukuri apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di sini siapa yang di rumahnya punya tanaman? Ya, kalian punya tanaman apa? Siapa yang di rumahnya menanam sayur-sayuran? Kalian suka makan sayur? Ya, semua tumbuhan itu memiliki manfaatnya masing-masing. Ya, di sini Ibu punya kalian bisa baca ya, ada manfaat buah tomat. Manfaat buah tomat. Ya, di dalam buah tomat itu ada banyak kandungannya ya, bukan cuma air. Di buah tomat itu ada kandungan air, karbohidrat, serat, vitamin C, vitamin A, vitamin K, vitamin B6, dan banyak lainnya. Terus ada juga manfaat buah tomat. Manfaat buah tomat yang pertama ada sumber vitamin dan mineral. Kemudian yang kedua yaitu antioksidan. Terus yang selanjutnya menjaga kesehatan mata, bisa juga menyehatkan kulit, menurunkan tekanan darah, menyehatkan jantung, dan membantu pencernaan. Siapa di sini yang suka makan tomat? Ya, berarti anak-anak kelas 3 suka buah ya. Suka sayuran. Ya, coba tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang tomat ya. Selain tumbuhan tomat, ada juga tumbuhan pohon kelapa. Siapa yang tahu pohon kelapa? Ya, di pohon kelapa itu banyak banget manfaatnya, dimulai dari akarnya sampai akarnya sampai daunnya. Coba bagian-bagian pohon kelapa ada apa aja? Ya, daun, batang, terus akar, buah. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari pohon kelapa, dari daunnya? Ya. Bingkai lemari atau sapu lidi. Ya, betul sekali. Terus ada lagi siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari pohon kelapa? Ya. Ya, terus itu apanya? Manfaat dari? Iya, terus ada lagi? Iya, ya udah. Masih banyak lagi ya. Jadi, apa namanya? Kita harus bersyukur sama apa yang sudah diciptakan Allah. Di setiap tumbuhan yang diciptakan Allah itu memiliki manfaat. Coba
tadi kan udah dijelaskan nih manfaat tomat. Manfaat tomat apa aja? Siapa yang mau berani menjelaskan manfaat tomat? Ya. Ya, betul sekali. Ya, betul. Ada lagi? Ya, siapa lagi? Ya, betul sekali. Gimana anak-anak? Kita tadi sudah membahas tentang manfaat-manfaat dari tumbuhan. Gimana? Udah paham? Apa ada yang belum dipahami? Ya, alhamdulillah sudah dipahami semua ya. Gimana pembelajaran hari ini? Asik nggak? Seneng nggak? Ya, jadi tadi kan kita sudah menyebutkan ada beberapa manfaat dari pohon kelapa ya. Jadi untuk penutup pembelajaran pada hari ini, Ibu menugaskan kalian mencari manfaat dari pohon kelapa. Paham? Iya. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ikuti Ibu, siap? Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, gimana? Udah siap belajar hari ini? Oke, kita akan cek semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena anak-anak ibu sudah siap belajar, kita akan memulai pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, ibu minta kalian untuk memperhatikan beberapa gambar yang akan ibu tunjukkan. Jadi, kita tuh di sini akan belajar mengenai cita-cita. Oke. Ini gambar yang pertama. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar dokter hewan. Jadi, aku adalah seorang dokter hewan. Kegiatanku sehari-hari adalah memeriksa kesehatan hewan, mendiagnosa penyakit, dan memberikannya obat.
Gambar kedua. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini gambar arsitek. Jadi, aku adalah seorang arsitek. Tugasku sehari-hari adalah merancang dan mendesain bangunan. Oke. Untuk gambar yang terakhir, ada yang tahu ini gambar apa? Guru. Jadi, ini adalah gambar guru. Aku adalah seorang guru. Kegiatanku sehari-hari adalah mendidik untuk berperilaku baik dan memberikan pelajaran berbagai macam mata pelajaran kepada murid. Oke. Jadi, anak-anak semua di sini sudah punya cita-cita? Oke. Gimana? Cita-cita kalian apa? Dokter. Terus apa lagi? Guru. Iya. Cita-citanya bagus ya. Semoga kelak tersampai. Amin. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk materi. Apa sih itu cita-cita? Jadi Ibu akan memberikan penjelasan. Cita-cita itu adalah harapan atau impian seseorang. Jadi cita-cita itu berarti mimpi. Mimpi itu adalah kunci yang menentukan kita akan menjadi apa di masa depan. Oke, sekarang Ibu minta kalian buka buku kalian halaman 15. Oke, di situ sudah ada puisi ya anak-anak? Ada, ya. Oke, jadi Ibu minta satu orang untuk maju membacakan puisi tersebut. Ayo Mbak Nindya. Puisinya. Ini. Silakan maju Mbak. Oke. Anak-anak diperhatikan ya temannya yang mau baca puisi. Oke. Cita-citaku. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Sosok pamrih berbagai ilmu. Aku akan berusaha mencapai setelah aku mencari ilmu demi tercapainya cita-citaku. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Nindya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang puisi. Coba kalian perhatikan puisinya. Oke, kita akan belajar tentang ciri-ciri puisi. Coba Mbak Siti, ciri-ciri puisi yang pertama apa? Oh iya, coba kalian perhatikan. Jadi, puisi yang tadi dibacakan sama Mbak Nindya itu ada 2 bait. Oke, lanjut ciri yang kedua, Mbak. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Iya, betul. Jadi, puisi cita-citaku itu terdiri dari 2 bait dan masing-masing baitnya itu terdiri dari 4 baris. Lanjut, Mbak, yang ketiga. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke, jadi setiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Coba kita perhatikan bait pertama, baris pertama. Anganku melayang ke masa depan. Anganku melayang ke masa depan. Jadi, bait pertama, baris pertama itu ada 11 suku kata. Nah, untuk baris kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Aku ingin menjadi seorang guru. Ada 12 suku kata. Dan seterusnya. Oke Mbak, selanjutnya. Yang keempat, ada rima atau pengulangan bunyi yang berselang. Oke, jadi yang namanya puisi itu ada rimanya. Coba untuk bait pertama. Anganku melayang ke masa depan. An, jadi rimanya tuh ambil huruf vokal yang di belakang. Berarti rimanya A. Untuk baris kedua, aku ingin jadi seorang guru. Berarti rimanya U, karena huruf vokal terakhirnya U. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Nah, untuk baris ketiga berarti rimanya A, karena huruf vokal terakhirnya A. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Rimanya U, karena huruf vokal terakhirnya U.
Jadi bait pertamanya itu rimanya au au. Lanjut Mbak. Iya, jadi yang namanya puisi itu bersifat kiasan atau indah kata-katanya. Oke. Jadi sebelum pelajaran Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Jadi kalian itu harus memiliki cita-cita. Kalian harus menentukan cita-cita kalian dari sekarang. Lalu menentukan apa usaha yang kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Lalu kalian juga harus memikirkan apa yang dapat kalian berikan atau manfaat apa yang kalian berikan dengan cita-cita tersebut kepada orang lain. Oke. Sudah paham anak-anak materi hari ini? Oke, baik kalau sudah. Ibu beri kalian tugas untuk kalian menulis cita-cita kalian dan membuat puisi. Bisa? Oke, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum belajar dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini berangkat semua anak-anak? Berangkat. Alhamdulillah. Baik, kita langsung mulai belajar tema tentang tubuhku. Ada yang tahu nggak pengertian dari tubuh? Tidak. Jadi tubuh adalah anggota fisik pada manusia. Di sini Ibu menunjukkan gambar orang ya. Dan di sini ada bagian-bagian anggota tubuh pada manusia. Yang pertama ada apa? Ya, yang kedua telinga, mulut, alis, mata, hidung, tangan, kaki, ya. Dan di sini bagian-bagian tubuh itu ada kegunaannya ya anak-anak. Yang pertama yaitu mata. Mata kegunaannya itu bisa melihat pelangi, bisa melihat alam di sekitar, dan lain-lainnya. Terus yang kedua yaitu ada hidung. Hidung kegunaannya yaitu bisa mencium aroma-aroma yang segar, yang busuk juga, dan bisa mencium berbagai bau-bau. Terus yang ketiga yaitu ada mulut. Mulut itu kegunaannya yaitu untuk makan. Yang keempat yaitu ada tangan. Tangan kegunaannya ada yang tahu buat apa anak-anak? Ya bisa. Terus ya pinter. Terus yang terakhir ada kaki. Kegunaan kaki ada yang tahu anak-anak? Ya. Ya, juga untuk bisa melompat. Ya, yang selanjutnya yaitu ada apa saja sih yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang pertama yaitu kita memberi makanan kepada
tubuh agar tetap sehat. Makan 3 kali ya sehari, pagi, siang, dan malam. Yang selanjutnya yaitu ada olahraga. Olahraga biar badan kita tetap sehat. Yang selanjutnya yaitu menghirup udara-udara segar dan tinggal di lingkungan yang baik. Yang selanjutnya yaitu mengganti pakaian kalian. Karena pakaian sudah kotor, jadi harus banget dicuci dan diganti. Terus yang selanjutnya yaitu badan kita yaitu membutuhkan mandi 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Yang selanjutnya yaitu ada menggosok gigi. Menggosok gigi juga sesudah makan dan sebelum tidur agar gigi kita tetap sehat. Yang selanjutnya yaitu cuci tangan. Mencuci tangan yaitu dengan sabun dan air yang bersih. Bagaimana mengerti anak-anak? Ya. Yang selanjutnya yaitu Ibu ada media bagian tubuh manusia. Ibu akan panggil satu anak untuk menuliskan nama-nama bagian tubuh. Baru bisa maju depan. Tulis kaki baik. Sekolah. Baik, terima kasih Mbak Arum. Jadi anak-anak di sini ada gambar bagian-bagian tubuh manusia. Kita ulangi lagi sekali lagi anak-anak. Yang pertama ada apa? Kelihatan nggak? Ya, ada telinga. Terus rambut. Ya. Jadi, bagian-bagian tubuh manusia Allah menciptakan dengan begitu sangat sempurna. Jadi, anak-anak harus wajib bersyukur apa yang telah dikasih oleh Allah. Nah, sekarang Ibu ada nyanyian anggota tubuh yaitu yang 2 mata saya, bisa kan? Ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. 2 mata saya, hidung saya 1. 2 kaki saya pakai sepatu baru. Ya, pintar. Ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Selebihnya mohon maaf. Bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.